gitu kan. Ada peserta yang meskipun dalam satu kota ternyata lupa menyiapkan SIM atau SIM-nya ketinggalan, ternyata ada operasi polisi gitu kan, kemudian dicegat, nggak bawa SIM, meskipun alasannya TBK ya tetap aja mereka nggak bisa lanjut atau paling nggak ada waktu yang kemudian terkendala karena tidak menyiapkan dokumen perjalanan dalam bentuk SIM misalnya. Demikian juga dengan dokumen-dokumen yang lain, misalnya surat keterangan lulus bagi mereka yang belum ada ijazah atau apapun yang sesuai dengan keterangan yang ada fotonya dan lain-lain. Jadi mohon dokumen-dokumen disiapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau diperlukan dokumennya juga disemprot-semprot dulu biar nanti penyebarannya tidak ya. Kemudian yang kalah pentingnya adalah peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat UTBK. Ya, jadi kalau tujuannya ke UNER sini ya sudah langsung aja, nggak usah mampir Pasar Turi, nggak usah mampir PGS, nggak usah mampir Taman Surya, nggak usah mampir mana bahkan ke warung pun jangan, langsung aja, gitu kan? Dari rumah sudah sarapan, sudah apa, kemudian langsung ke lokasi. Ya, karena penyebaran COVID ini sungguh sangat luar biasa. Berikutnya adalah kalau sudah sampai di lokasi tujuan, pengantar menurunkan peserta di drop zone. Kita siapkan nanti kalau ada yang antarkan gitu kan, dan tidak diperkenankan menunggu peserta di dalam kampus kalau ada yang antar. Ya, jadi nggak boleh kemudian nanti nunggu, kemudian turun dari mobil, antar pengantar, kemudian diskusi gitu kan, main kartu, main apa, ya susah lagi. Sehingga kita pastikan bahwa pengantar pun tidak boleh berada di area kampus dalam rangka menunggu anaknya mungkin, atau menunggu siapapun, sehingga peserta hanya di drop saja di tempat tertentu yang kemudian kita proses, kita ukur dengan termogan dan seterusnya. Peserta akan nunggu di ruang tunggu, dan ya, bagi peserta yang kemudian membawa kendaraan sendiri tentu kita siapkan parkir, dan kemudian yang bersangkutan akan mengikuti arah yang sudah kita tentukan. Pada wilayah drop zone ini mereka akan masuk ke ruang tunggu dan tidak akan ketemu dengan siapa-siapa. Berikutnya adalah bahwa peserta tidak berinteraksi dengan peserta yang lain. Ya, artinya tetap menjaga jarak di antara peserta meskipun itu dilakukan di ruang tunggu. Ya, karena begitu peserta masuk nanti harus sudah berada di ruang tunggu, dan di ruang tunggu juga akan kita jaga dengan sebaik-baiknya agar interaksi antar peserta ini benar-benar tidak terjadi, paling tidak jaraknya juga tetap dalam jarak yang aman sesuai dengan tatanan kursi yang sudah kita siapkan bersama-sama. Ruang tunggu bisa dalam bentuk ruangan, bisa di halaman, bisa di banyak tempat, tetapi intinya adalah kita ingin agar para peserta ini benar-benar dalam keadaan yang baik dan kemudian menjaga jarak, tetap suci, bersih, dan tentu saja tetap memakai masker dan face shield. Mengikuti protokol kesehatan mulai dari pengukuran suhu, cuci tangan, pakai masker, pakai face shield, pakai sarung tangan, dan seterusnya. Ini adalah ketentuan-ketentuan umum yang bisa kami formulasikan. Ketentuan lebih teknis berkaitan dengan peserta diatur oleh pusat UTBK masing-masing. Ya, tidak boleh lebih longgar dari ini, tapi lebih ketat boleh. Tapi kalau lebih longgar tidak boleh. Misalnya, ya sudah, ketentuan terakhir akan kita hilangkan. Nggak usah ada protokol-protokolan, itu nggak boleh. Tapi kalau lebih ketat, silakan. Misalnya yang kami tahu, ada beberapa pusat UTBK yang kemudian memberikan persyaratan agar kalau terpaksa misalnya, bukan terpaksa ya, kalau ada peserta-peserta yang kemudian bermalam atau menginap, maka harusnya menginapnya adalah di hotel, tidak boleh menginap di rumah warga. Nah, gitu-gitu nanti akan diatur oleh kawan-kawan di pusat UTBK. Demikian juga dengan ketentuan berkaitan dengan penyelenggaraan, tentu yang pertama adalah penyelenggaraan harus ada surat izin untuk pusat UTBK itu dari pihak yang berwenang, dalam ini adalah gugus tugas, menyediakan infrastruktur dan prasarana yang dipersyaratkan seperti wilayah untuk menurunkan peserta misalnya, termasuk ruang masuk sebelum masuk ke ruang
tunggu dan terusnya. Alat pengukur suhu, hand sanitizer, masker, dan sarung tangan, serta face shield untuk cadangan. Barangkali ada yang tidak membawa, tapi tentu kami sangat berharap kawan-kawan peserta akan sudah membawa itu dari rumah semuanya. Ruang tunggu transit yang memadai untuk physical distancing, gitu kan, sehingga ketika menunggu pun mereka dalam keadaan duduk dan tidak berinteraksi satu dengan yang lainnya. Tempat cuci tangan, toilet, dan seterusnya nanti akan ada checklistnya tersendiri. Kemudian berikutnya adalah menyediakan SDM untuk memastikan ditaatinya protokol kesehatan baik oleh peserta maupun pelaksana, sehingga penyelenggaraan juga nanti akan melibatkan banyak pihak agar semua pelaksanaan atau protokol UTBK ini, protokol kesehatan ini akan bisa ditaati oleh semua peserta dan tidak ada ampun untuk mereka yang melanggar protokol yang ada. Demikian juga dengan ketentuan untuk para penyelenggara termasuk pengawas dan lain-lain. Kami juga sudah mengaturnya dengan sangat rigid, termasuk memastikan bahwa mereka yang mengawas, mereka yang terlibat di dalam kelas dan lain-lain harus dalam keadaan sehat. Ada beberapa tempat yang memberikan rapid test, oke, gitu kan, di rapid test dan seterusnya, yang penting adalah bahwa mereka sehat. Termasuk dalamnya adalah pakaiannya, interaksinya, bagaimana cara memeriksa dan lain-lain, kami sudah siapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mudah-mudahan dengan protokol yang sudah sangat ketat seperti ini, kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan akan bisa kita hindari. Bapak Ibu, kawan-kawan media yang amat kami banggakan, sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa semua yang kita lakukan ini adalah dalam rangka menjamin agar para peserta, para pengantar, para pelaksana, dan semuanya bisa terjaga kesehatan dan keselamatannya. Memang kita tahu pasti bahwa untuk itu kemudian diperlukan banyak penyesuaian, banyak perubahan. Pasti kami ingin sampaikan ada ketidaknyamanan yang dialami oleh kawan-kawan peserta. Tetapi ketidaknyamanan itu tujuannya adalah untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan. Ada perubahan dan lain-lain. Sudah ada meme yang kemudian menunjukkan LTMPT itu kepanjangannya apa, masa jadwalnya berubah terus. Sekali lagi, perubahan-perubahan ini kami harus lakukan dalam rangka menjamin agar UTBK bisa diselenggarakan dalam keadaan yang menyelamatkan dan tentu juga menyehatkan semua pihak. Kami dengan perubahan-perubahan ini juga pasti tidak nyaman juga, gitu kan. Tetapi ya ini yang harus kita lakukan secara bersama-sama, gitu kan. Inginnya sih semua berjalan dengan sangat-sangat ideal sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, ya, tetapi ya kondisi dan keadaan memaksa kita semuanya untuk bisa melakukan hal yang lebih baik, dan kemudian yang terpenting adalah kita semuanya dalam keadaan sehat dan selamat. Menurut saya penutupannya adalah lebih baik tidak nyaman-nyaman dikit daripada tidak sehat dan tidak selamat. Ya, jadi perubahan-perubahan jadwal mungkin menjadi tidak nyaman tapi menyehatkan. Ini keinginan dan harapan kita. Demikian beberapa catatan yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan informasi yang perlu untuk pelaksanaan UTBK ini. Tentu akan ada banyak pertanyaan, kawan-kawan di tim teknis mohon juga bisa bersiap untuk bisa membantu kalau ada pertanyaan atau apapun. Demikian Pak Prof. Samsul, beberapa catatan ringan saja untuk pelaksanaan UTBK. Silakan kami kembalikan pada Prof. Samsul, Wakil Ketua 1 LTMPT. Terima kasih Pak Ketua, Prof. Nasih, Pak Dirjen, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Tadi Prof. Nasih sudah sangat jelas menjelaskan beberapa hal tentang pelaksanaan UTBK di new normal, yaitu UTBK dilaksanakan secara hibrid, kapasitas tadi yang sudah mendaftar sampai hari ini yang sudah ditutup itu hanya 49,26% dari seluruh kapasitas seluruh pusat UTBK, 74 pusat UTBK. Dan pelaksanaan hibrid, ya, kalau ada peserta dari satu provinsi yang sudah, misalkan contoh, ada yang mendaftar, ada masih tinggal di Banda Aceh, tapi mau ikut ujian UTBK dulunya sudah daftar di UI, untuk ini boleh ujian di Kota Banda Aceh di Unsyah, tidak perlu harus terbang ke Jakarta. Jadi itu diberi ketentuan yang sudah diminta oleh
kementerian sehingga LTMPT menyesuaikan beberapa hal termasuk protokol, dan kita lihat tadi LTMPT sampai dengan peserta diminta mandi, cuci rambut, semuanya sudah sangat ini bagaimana supaya bersih, dan nanti pulang dari tempat ujian pusat UTBK kita juga tidak ingin anak kita berada di, kalau di Erlangga itu ada Galaxy Mall, tapi kita ingin nantinya menggarisbawahi harus pulang ke rumah, tidak boleh singgah di tempat lain. Itu hal-hal yang sampai kita minta kepada tim nanti ke pusat-pusat UTBK, dan ujian hari ini, ujian nanti hanya satu, yaitu TPS, yaitu tes potensi skolastik yang 1 jam 45 menit, dan juga masih ada cadangan yang dipersiapkan apabila seseorang tidak bisa meninggalkan satu kabupaten kota, sehingga kita mengharapkan pusat UTBK bisa melakukan kerjasama dengan pusat-pusat UNBK yang sudah Pak Dirjen sampaikan beberapa waktu yang lalu, sehingga akan siap kabupaten kota atau tempat-tempat yang nantinya akan digunakan untuk pusat ujian dari UTBK. Pasti nih rekan-rekan wartawan mau bertanya atau konfirmasi, kita Pak Dirjen masih ada, Ketua RMPTN juga masih ada. Kami silakan untuk menunjuk tangan partisipan, ya, apakah melalui chat juga boleh atau langsung ingin bertanya. Kami silakan. Ini waktu masih ada, Pak Dirjen masih ada, Pak MRPTN juga masih ada. Kami silakan. Ini operator ini yang tunjuk tangan, belum ada yang tunjuk tangan, saya lihat. Untuk Republika, Pak. Iya. Ya, izin. Ya, Saya Ines dari Republika. Iya. Izin ada pertanyaan pertama terkait. Silakan. Sebentar. Ya, pertanyaan pertama terkait mengingat ini ada banyak sesi ya, bagaimana menjaga keamanan soalnya. Kemudian yang kedua, penegasan aja terkait perubahan jadwal. Apakah akan juga diumumkan ke masing-masing peserta begitu agar tidak mengira-ngira atau bagaimana gitu. Itu aja sih, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Perubahan keamanan soal dan juga perubahan jadwal. Atau satu-satu atau tiga, atau ada pertanyaan yang kedua, biar tiga-tiga orang. Seraja. Ya, silakan. Yang kedua. Jawa Pos. Dari? Jawa Pos, Prof. Jawa Pos, silakan. Halo, selamat siang, Prof. Ya. Iya, selamat siang. Selamat siang. Suaranya agak kecil. Oh iya, halo? Ya, jelas. Iya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, Prof. Ini mungkin penegasan lagi aja gitu kan. Nanti untuk yang peserta tadi sempat disebutkan kalau yang di Banda Aceh kan tidak, yang sudah terlanjur daftar ke UI gitu kan, nggak perlu datang ke UI, cukup di sana. Nah, ini untuk merekanya bisa tahu akan mengikuti tesnya di mana gitu kan, akan diumumkannya di pusat UTBK yang bersangkutan mereka mendaftar, atau seperti apa, atau nanti akan diumumkan di laman LTMPT seperti itu, Prof. Kemudian yang kedua, untuk penyelenggaraan di gelombang pertama gitu kan, apakah sudah didaftar gitu, Prof, PTN mana saja yang sudah siap gitu. Tadi kan Prof Nasi kalau menyebutnya kan diharapkan semua PTN siap nih di pusat UTBK untuk yang gelombang 1 gitu kan. Nah, apakah sudah ada pernyataan itu gitu, Prof? Mana saja yang kira-kira siap melaksanakan di gelombang pertama? Sudah, Prof, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Satu lagi, kami silakan. Dari belum ada. Belum ada. Oh, belum ada. Kalau belum jawab aja. Ya? Oke. Dijawab dulu saja. Oke. Oh, kami silakan Pak Ketua. Ini ada dua pertanyaan dulu dari bagaimana jalur keamanan soal dan perubahan jadwal. Udah itu yang kedua, kalau dia dulu mendaftar di UI tapi sekarang masih ada di Banda Aceh. Dan yang kedua, mana saja yang sudah siap, PTN-nya yang sudah siap, pusat UTBK yang sudah siap. Oke. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih untuk Mbak atau Mas ya. Kak Inas saja lah, Kak Inas Republika, kan? Berkaitan dengan bagaimana penjaminan
soal. Kami informasikan bahwa tentu kami mempunyai bank soal, gitu kan, yang kemudian kemungkinan untuk sama itu menjadi sangat-sangat kecil. Itu aja yang ingin kami sampaikan, bahwa ada banyak kombinasi, ada banyak hal yang kami lakukan berkaitan dengan soal. Jadi soal kita ribuan, gitu kan, sehingga untuk bisa melayani semua peserta, saya pikir tidak ada masalah itu, kan. Yang terpenting menurut saya berkaitan dengan penjaminan soal ini adalah kita ingin waktunya fix di awal. Ya, jadi kalau gelombang 1 atau batch 1, batch 2 itu sudah seperti itu, maka bagi kami menjadi sangat mudah untuk menjamin agar soalnya tidak bocor atau bahkan juga tidak sama. Itu sudah kami lakukan. Kami juga punya penjamin mutu yang siap untuk kemudian melakukan evaluasi berkaitan dengan kesamaan-kesamaan yang ada. Hanya memang kami ingin juga mohon kawan-kawan media juga bisa menyampaikan yang seringkali atau berapa kali muncul itu adalah ada peserta yang kemudian sudah tidak boleh membawa kamera, tidak boleh membawa handphone dan lain-lain, tapi ternyata masih membawa kamera dengan cara apapun yang kemudian dia memotretnya, terbukti soal tahun lalu kemarin misalnya beredar. Hanya kami ingin pastikan bahwa soal-soal begitu dijamin tidak akan keluar lagi pada sesi-sesi berikutnya, sehingga percuma saja foto. Ke depan kami akan sangat-sangat rigid dan ketat untuk bisa menjaga agar tidak ada peserta yang sempat mencatat, kemudian menulis ulang, memfoto soal, dan lain-lain. Kita minta pada kawan-kawan pengawas untuk benar-benar bisa agar peserta fokus mengerjakan soal, bukan fokus untuk mencari soal dan kemudian menyebarkannya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa untuk yang sifatnya umum, di mana sesi ganjil dan genap, ya, sesi ganjil dan sesi genap, tentu kami akan bisa lebih mudah untuk mengumumkannya, dan itu pasti akan kami umumkan. Tetapi ada proses tahapan yang akan segera kami lakukan, yakni mengidentifikasi peserta-peserta, ya, peserta-peserta yang tidak bisa berangkat ke tempat tes. Di sini adalah pusat UTBK. Yang identifikasi ini, nanti asesmen ini akan sangat bermanfaat bagi pusat UTBK untuk menentukan SMA mana saja yang akan dipakai dan berapa kapasitasnya, serta kemudian nanti akan menentukan jadwal dari mereka-mereka yang akan ujian di fasilitas UNBK atau di SMA maupun SMK. Tentu hasil akhirnya nanti akan kami umumkan. Oleh karena itu kenapa kemudian untuk batch 2 ini kita fokuskan pada penyelenggaraan yang dilakukan di SMA SMK. Karena kita punya waktu mulai hari ini sampai dengan nanti beberapa saat menjelang ujian itu untuk mengidentifikasi itu, mengatur, menschedule ulang, dan kalau sudah ketemu pasti nanti akan kami umumkan. Paling tidak kami sudah punya beberapa hal yang nanti para peserta itu bisa mengikuti mekanisme dan SOP yang sudah kami tetapkan. Sering-sering melihat web kami sehingga mereka nanti harus misalnya ngeprint ulang kartu peserta sesuai dengan jadwal terbaru dan seterusnya. Nah itu tentu akan bisa dilakukan kalau yang bersangkutan lebih sering untuk bisa melihat informasi-informasi di laman resmi kami. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tahu dari mana adanya perubahan dan kemudian sifatnya seperti apa. Tentu kami ingin sampaikan juga bahwa semua data sekarang pusat UTBK sudah kita kasih data dari pesertanya. Masing-masing pusat UTBK nanti akan melakukan tahap penilaian, assessment, termasuk dengan menggunakan atau mengontak ke semua peserta untuk mengidentifikasi tadi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian
kemungkinan mereka bisa ke tempat ujian atau tidak, lokasinya sekarang dia di mana, termasuk yang disarankan Pak Dirjen, preferensi untuk ikut ujian di mana, nanti akan kami tanyakan melalui pusat-pusat UTBK, dan dengan begitu kami akan bisa menjadwal ulang, dan kalau penjadwal ulangnya sudah tersedia, tentu kami akan umumkan dan kita berikan pada para peserta. Karena sedang menunggu proses pengumuman dan lain-lain, tentu kami informasikan kami sekarang sedang mendata lagi mana-mana yang secara teknis benar-benar siap. Karena tadi kami sampaikan bahwa mereka yang siap adalah mereka yang sudah mendapatkan izin, kemudian fasilitasnya lengkap, checklistnya terisi dengan baik. Nah, hari-hari ini kami sedang mengecek lagi kesiapan dari semua pusat UTBK. Kalau dari data yang umum saja semuanya, di minggu kemarin sudah ada 60% dari seluruh pusat UTBK itu yang menyatakan siap untuk kemudian melaksanakan UTBK dengan ketentuan bahwa mengikuti protokol COVID yang ada. Berarti paling tidak sudah ada 43-an di minggu kemarin. Tapi lagi-lagi kami harus memastikan lagi bahwa mereka memang benar-benar siap, dan yang lainnya juga mungkin dengan model yang baru ini, kawan-kawan dari gugus tugas akan lebih mudah untuk mengizinkannya lagi. Kami ingin situasi seperti ini juga disampaikan oleh kawan-kawan media, sehingga kami nanti akan mendapatkan bantuan dari gugus tugas untuk bisa memberikan izin. Paling tidak, sebagaimana komunikasi kami dengan gugus tugas yang ada, ini adalah model yang baik untuk situasi new normal. Anggap aja ini adalah bagian dari pembelajaran masyarakat, bagaimana sesungguhnya nanti perkuliahan, ujian, komunikasi antar orang dalam situasi new normal itu harus seperti apa. Kami ingin pelaksanaan UTBK ini akan menjadi model dari penyelenggaraan kehidupan new normal ini, khususnya di bidang pendidikan. Karena kami sudah mengaturnya dengan sangat rigid, sangat detail, dan dengan itu kami berharap kawan-kawan di gugus tugas akan bisa memberikan lampu hijau untuk bisa penyelenggaraan UTBK ini dengan sebaik-baiknya. Jadi itu beberapa hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi saya tambahkan sedikit ya Pak Ketua, nanti insya Allah tanggal 26 kita juga akan melakukan simulasi ya final nantinya. Kemungkinan saya masih yakin sekitar 85-90% dari pusat UTBK setelah simulasi tanggal 26, insya Allah Pak Ketua kita masih yakin itu bisa diselenggarakan. Sekitar 85-90% dari pusat UTBK bisa melaksanakan tanggal 5 sampai dengan tanggal 14. Kami masih ada waktu, Pak Dirjen masih ada. Kalau nggak ada, saya ingin Pak Dirjen untuk mungkin ada hal-hal yang mau ditambahkan oleh Pak Dirjen. Sekitar 10 menit lagi. Kalau ditambahkan mungkin 2-3 menit. Terima kasih Prof. Samsul, Prof. Jamal, dan Prof. Nasih. Jadi pesan saya pada semuanya ya, ini untuk tidak usah panik, jadi adik-adik tetap tenang aja, tidak perlu galau. Nanti akan diumumkan di mana adik-adik sekalian nanti akan ujian, ya, akan tes. Kuncinya satu tadi, kalau sekarang sudah ada di lokasi tempat kampus penyelenggaraan tes, dan tempat tesnya itu memang sudah betul-betul siap, memenuhi syarat, dan juga didukung oleh pemerintah daerah, gugus tugas daerah, maka insya Allah akan mengikuti tes gelombang yang pertama. Yang lain yang masih berada di kampungnya, masih berada di kota, di luar kota tempat yang saat ini di 74 kampus itu, maka tetap tinggal saja di rumah, tunggu pengumuman selanjutnya. Yang penting tidak usah panik, tidak usah galau, jaga kesehatan, belajar. Yang ikut gelombang pertama maupun gelombang 2 itu sama saja, jadi tidak ada perbedaannya dari sisi seleksinya. Jadi tidak perlu nanti pengen harus gelombang 1, tidak. Di gelombang 1 maupun gelombang 2, jadi Prof. Nasih sudah menyampaikan, itu diseleksi jadi satu kesatuan, bukan 2 gelombang yang berbeda ujian atau berbeda penilaiannya. Soalnya sama mudahnya, sama sulitnya, meskipun berbeda soalnya berbeda dari satu sesi ke sesi yang lain berbeda, jadi
Jangan kemudian berusaha atau ada yang memberi uang, kemudian silakan memotret nanti dibayar, itu Anda dijamin tidak akan diterima. Kalau seperti itu curang dan pasti akan dicoret oleh panitia dan tidak akan diterima seleksi masuk ke perguruan tinggi ini. Sekali lagi, tidak usah panik, tidak usah galau, tetap tenang di tempat tinggal masing-masing, belajar, berdoa, dan jaga kesehatan. Kami ucapkan terima kasih pada panitia dan pada MRPTN. Mudah-mudahan upaya kita bersama-sama untuk memastikan kesehatan dan keselamatan seluruh peserta dan keluarganya dan masyarakat mendapat ridho Allah SWT dan dengan lancar. Amin. Sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Pak Ketua MRPTN, 1-2 menit mungkin mau disampaikan. Kami silakan Pak Ketua MRPTN. Baik, terima kasih Prof. Samsul. Saya senang, bangga, bahagia karena LTMPT sudah menyiapkan sebuah desain yang tadi dikatakan hybrid dan new normal di dalam pelaksanaan UTBK. Sekali lagi saya mengapresiasi langkah-langkah yang disampaikan atau dilakukan oleh LTMPT. Kepada calon peserta yang insya Allah nanti entah di gelombang 1 atau di gelombang kedua ikut di dalam proses SBMPTN ini, mohon tidak melakukan perjalanan ke luar kota hanya untuk mengikuti UTBK. Silakan saudara-saudara calon peserta tetap tinggal di tempat masing-masing, nanti pelaksanaan akan bisa dilakukan baik itu di kampus maupun di SMA atau tempat-tempat yang akan ditunjuk. Kepada panitia saya sangat berharap bahwa protokol kesehatan akan selalu diterapkan dengan baik sehingga janji bahwa pelaksanaan UTBK tahun 2020 ini tetap harus menjamin keselamatan dan kesehatan baik itu peserta, panitia maupun pengawas, bahkan sampai ke pengantarnya. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk pelaksanaan ini, rencana pelaksanaan ini. Saya kembalikan lagi pada Prof. Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Prof. Jamal. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, karena waktu hampir habis, ini mungkin ada tambahan dari Pak Ketua dan pertanyaan juga tidak ada lagi. Ya, kita silakan Pak Ketua sambil menutup. Ada Ya, Prof pertanyaan? cukup? Wah. Cukup. Oke, terima kasih banyak semuanya, Pak Dirjen, Pak. Masih ada pertanyaan, Prof? Oh, masih ada. Satu lagi boleh. Satu lagi, terakhir. Habis ini. KR sama Antara. Antara, LKBN Antara. Oke, terakhir ini kita silakan. Ya, Prof, baik, terima kasih Prof. Pertanyaan saya ini sampai saat ini udah berapa banyak ya Prof ya SMA atau SMK yang sudah bekerja sama dengan pusat tes UTBK. Terus itu apa pertimbangannya masih menyelenggarakannya di maksud saya di SMA atau SMK? Kenapa tidak dengan model seperti di rumah saja? Kan kalau kita lihat tuh kayak Olimpiade internasional aja sekarang sudah bisa diselenggarakan di rumah Prof gitu. Oke. Yang kedua itu ya, dalam masih ada yang kedua. Ya, boleh Prof ya. Dalam situasi krisis seperti saat ini kan adik-adik tidak bisa belajar optimal, tidak bisa akses bimbel. Itu apa nanti ada ya penurunan grade soal ya Prof ya? Nggak usah dites, terima gitu mintanya. Penurunan grade soal. Kapasitas PTN itu terbatas, makanya harus ada tes. Silakan Pak Ketua. Ya, jadi yang pertama gini, kenapa masih harus sudah dari Pak Nadiem itu? Ya. Berapa SMA? Tentu kita akan mengidentifikasi berapa kebutuhannya kan. Jadi ini masih kita data, butuhnya nanti di misalnya mohon maaf kalau kita di Surabaya, butuhnya di Sidoarjo nanti berapa SMA, butuhnya di Gresik berapa SMA, butuhnya di tempat yang lain berapa. Nah itu kita sedang identifikasi. Untuk menentukan kebutuhan berapa SMA,
tentu kami juga harus mengidentifikasi dan nanti melakukan survei kecil-kecilan dengan model survei lapor gitu kan, peserta-peserta yang dari Sidoarjo misalnya, yang mendaftar di UNER berapa, yang mendaftar di, maksudnya UTBK-nya ya, ITS berapa, di UNESA berapa, nanti kami akan bisa keroyokan untuk melakukan tes di SMA tertentu di ya. Nah, jumlahnya berapa nanti yang sedang kami identifikasi, sehingga berapa SMA yang akan siap tentu menurut informasi dari Pak Dirjen, semua SMA yang selama ini menyelenggarakan UNBK mohon maaf, sesungguhnya siap untuk bekerjasama dengan kami. Tapi kebutuhannya kan nanti harus kami identifikasi berapa-berapanya. Artinya tidak harus semua SMA kita manfaatkan. SMA kita manfaatkan adalah yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kebutuhan kita semuanya. Kenapa tidak misalnya model online gitu kan? Kami ingin sampaikan bahwa sesungguhnya soal kesiapan dan lain-lain atau soal kebisaan tentu kami juga bisa menyelenggarakan ujian itu secara online. Tetapi yang terpenting adalah bahwa untuk bisa secara online diperlukan persiapan tertentu yang waktunya itu tidak singkat. Di samping soal investasinya juga tidak murah. Sehingga untuk ketersediaan waktu yang tinggal sekian bulan ini, agar semua bisa berjalan dengan baik, tentu online dan lain-lain belum menjadi pilihan utama kami ke sana. Tapi kalau bisa, kami bisa menyediakan, dan di beberapa tempat juga saya pikir sudah diterapkan, tapi untuk tes yang sifatnya massal, tentu diperlukan persiapan yang panjang, diperlukan validasi yang cukup panjang, sehingga mungkin kalau harus dipaksakan online, penyelenggaraannya mungkin baru di bulan November, Desember, kan, ketika sesungguhnya COVID juga sudah selesai. Tapi kalau bisa, sebenarnya kita bisa. Orang-orang Indonesia punya kemampuan yang sangat bagus untuk bisa menyiapkan semua itu dengan sebaik-baiknya. Nah, sekali lagi adalah bahwa ujian ini kan sesungguhnya akan membedakan semua peserta-peserta yang ada itu, mana yang baik dan mana yang lebih baik nilainya. Hanya itu aja. Dari soal urusan dengan lain-lain itu menurut saya tidak ada masalah, karena soal memang kita rancang untuk bisa membedakan mana-mana peserta yang baik dan mana-mana peserta yang lebih baik. Sehingga persaingannya sesungguhnya adalah di antara para peserta. Pada sisi lain, daya tampung dari masing-masing perguruan tinggi kan sudah ada. Sehingga kalau guyonan aja, kita tinggal milih aja urutan terbaik dari keseluruhan peserta sejumlah daya tampung yang kita miliki. Nah, itu yang kita lakukan, sehingga menurut saya tidak ada hubungannya dengan penurunan kualitas soal, tingkat kesulitan dan lain-lain. Ya, saya yakin bahwa intinya ini juga edukasi untuk para peserta. Tidak ada peserta itu yang tidak baik. Semua peserta UTBK ini adalah peserta-peserta yang baik, kemampuannya ada, tapi juga kita harus yakin bahwa ada yang lebih baik dari yang ada itu. Jadi tidak ada yang jelek, semuanya baik atau lebih baik. Nah, kita ngambilnya yang lebih baik. Kita aja proses untuk hal berkaitan dengan soal. Ya, jadi itu nggak perlu ada penyesuaian grade dan lain-lain, gitu kan. Ya, terima kasih Pak Ketua, Pak Dirjen, Pak Ketua MRPTN, dan Pak Ketua, dan seluruh rekan-rekan wartawan yang telah bersama kita secara virtual 1,5 jam Satu lagi mungkin Prof hari bisa ini. nanya. Ya, mudah-mudahan penjelasan dari Pak Dirjen, Ketua MRPTN, dan juga LTMPT, rekan-rekan media bisa memberitakan dengan lugas dan bisa dimengerti secara ini oleh anak-anak kita, mengedukasi anak-anak kita dari hasil penjelasan ini, sehingga mereka yang ada di kabupaten kota, yang tadi disampaikan Pak Dirjen, ada yang susah harus berangkat, tidak perlu harus berangkat. Karena soalnya semuanya sama, kriterianya sama, tidak ada yang berbeda. Apakah nanti cadangan,
Apakah di gelombang 1, gelombang 2, atau mereka harus yang ada cadangan? Sama. Mau di ujian di SMA, perlakuannya semua sama, soalnya sama. Tidak ada yang berbeda. Tapi bukan berarti 38 sesi semuanya soalnya sama, sehingga yang 1 dengan 38. Tidak. Dari yang 1 sampai 38 soalnya beda-beda. Tapi tingkat kemudahannya, ya, tingkat kemudahannya lah. Kalau anak SMA pintar-pintar semuanya, yang dikatakan Pak Ketua baik-baik semuanya, tapi pasti di antara itu ada yang bisa menjawab atau tidak bisa menjawab. Sehingga yang dipilih adalah dari ranking yang terbaik yang ada sesuai dengan kuota di masing-masing program studi, masing-masing universitas. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada rekan-rekan wartawan yang telah berhadir hari ini. Dan juga terima kasih kepada Pak Dirjen, Pak Ketua MRPTN, Ketua LTMPT, dan seluruh hadirin yang telah berhadir. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung Bapak Ibu, hadirin semuanya, dan sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Selamat bekerja keras kepada tim LTMPT sesuai dengan amanah dari Pak Menteri, Pak Dirjen, dan MRPTN. Kita siap bekerja untuk mensukseskan LTMPT ujian UTBK. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dirjen, terima kasih Pak Terima kasih Jamal, Pak Dirjen, Pak Jamal, Prof. Jamal, Pak Ketua, dan semuanya. Terima kasih. Selamat, Prof. Budi. Oke. Jam. Semuanya. Pak Ketua Ya, masih ada Prof. Nasih yang sekarang tambah alim. Pak Ketua masih ada masker Pak Ketua. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dirjen. Saya itu kalau Prof. Nasih yang bicara terus semua terdiam, tertegun kira-kira gitu. Karena memang nampaknya ketakwaannya bertambah terus ini sekarang. Enggak Pak, yang penting jampi-jampi ini Pak. Ini kemarin kan kita rapat itu kemudian Prof. Nasih mengatakan keterlambat karena lagi golek dupo. Lah pas jam 7 waktunya ngisa Pak. Maaf. Iya, matur nuwun saya. Aceh gimana, Prof? Alhamdulillah masih aman, tapi terjadi kenaikan COVID-19, ada beberapa kenaikan. Ya. Kalau nampaknya seperti ini persis masa depan Menteri Agama lah ya gitu loh. Kan? Oh, ya kan. Kopiahnya udah lebih tinggi. Tapi bukan kopi Aceh itu, Pak. Apa? Kopi Jawa itu. Belum. Ya. Oh, udah. Ya, saya tahu. Enggak, soalnya kalau saya nggak pakai peci, rambutnya tadi udah dibilang Bu Menteri udah gondrong, udah 4 bulan. Makanya pakai peci.